Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ini saya masukin segmen apa ya? Ini kayaknya akan saya masukin segmen yuk ngobrol bola aja ya. Jadi ini segmen dimana saya akan membahas berita sepak bola yang lagi ngetren, yang lagi rame gitu ya. Jadi ini belum tentu tentang berita Arsenal, belum tentu tentang apa ya, tentang hal-hal Arsenal, tapi lebih kalau yuk ngobrol bola ini sepak bola secara lebih luas gitu ya. Dan ya kalau udah lihat thumbnailnya pasti udah tahu ini saya mau ngomong tentang pemecatan Ruben Amorim yang kemarin itu terjadi ya, kemarin sore lah ya. Kalau waktu Indonesia Barat ini kemarin sore. Nah ini saya punya ada sedikit opini yang ingin saya keluarkan di sini sehubungan tentang pemecatan Ruben Amorim ini, yang buat saya sebenarnya gimana ya? Eh Gini, saya mungkin mau ngomong dulu dari awal gitu. Saya mau ngomong dulu dari awal tentang ya masalah pelatih di MU ini ya. Eh saya mulai ngomong tentang pelatih MU di channel ini gitu ya, itu adalah waktu itu masih Ole ya, dari Ole waktu itu Ole dipecat, terus waktu itu adalah mengarah ke Ten Hag gitu kan. Jadi dari Ole ke Rangnick dulu kalau nggak salah, jadi ke Rangnick, terus abis itu eh, Erik Ten Hag dan Mauricio Pochettino. Jadi pilihannya waktu itu adalah Erik Ten Hag atau Mauricio Pochettino gitu. Dan di mana dewan direksi Manchester United saat itu ya, jadi dewan direksi Manchester United saat itu sebenarnya kayaknya pengen milih Pochettino ya, tapi fans saat itu, fans Manchester United semuanya teriak-teriak adalah pengennya Erik ten Hag. Kenapa? Karena Erik ten Hag ini yang lagi ngetren ya. Jadi sebagai pelatih, ini pelatih yang lagi ngetren nih. Katanya ini pelatih yang lagi naik daun, yang akan apa ya, akan bisa menjadi pelatih luar biasa gitulah ya. Sedang Pochettino ini pelatih yang baru saja dipecat oleh Spurs gitu kan. Jadi kayaknya nggak keren gitu ya. Tapi padahal saat itu kalau saya pribadi saya ngelihat Pochettino itu lebih cocok dengan Manchester United. Kenapa lebih cocok dengan Manchester United? Karena saya ngelihat dia lebih berpengalaman untuk bekerja dalam struktur hierarki yang ada di Manchester United gitu. Jadi apa yang dia lakukan di Spurs itu menurut saya itu struktur hierarkinya Spurs itu ya mirip-mirip dengan struktur hierarkinya Manchester United gitu. Dan tuntutan-tuntutan dari apa ya, manajemen Manchester United, dari dewan direksinya itu menurut saya mirip dengan apa yang dituntut di Spurs gitu. Jadi menurut saya itu lebih cocok dibandingkan Erik ten Hag yang eh kalau menurut saya waktu itu butuh support system yang dimana Manchester United saat itu nggak punya gitu. Jadi makanya saya ngerasa bahwa sebenarnya lebih cocok Mauricio Pochettino. Dan saya sangat bergembira sekali sebagai fans Arsenal. Saya sangat bergembira sekali ketika Manchester United lebih memilih Erik ten Hag waktu itu. Jujur, saya seneng banget memilih Ten Hag. Kenapa saya seneng banget milih United milih Ten Hag? Karena saya tahu Ten Hag itu nggak bakal sukses gitu loh. Dan terbukti kan di 1,5 musim yang lalu, dua lah, kita ngomong 2 musim yang lalu, akhirnya dipecat gitu kan. Karena apa? Karena memang apa yang dia lakukan di Ajax itu ada support system yang di Manchester United ini nggak ada. Nah sekarang kita nyambung ke Ruben Amorim ya, dimana Ruben Amorim ini menurut saya adalah satu blunder yang luar biasa dahsyat, yes yes yes, ini yang dilakukan oleh dewan direksi Manchester United ya, dimana mereka memecat sporting director mereka Dan Ashworth ya, karena dia nggak setuju untuk mendatangkan Amorim. Oke, pertama di situ.
Dewan direksi mereka memecat Dan Ashworth sebagai sporting director mereka karena nggak setuju untuk mendatangkan Ruben Amorim. Dimasukin Jason Wilcox ini kan, eh, intinya yang mau mendukung untuk masukin Amorim ini. Di mana waktu masukin Amorim ini kita untuk kalau sekarang kita udah tahu bahwa ini terjadi karena udah ada wawancara-wawancara yang menceritakan ya kejadian ini gitu ya. Jadi ini juga saya bukan ngarang cerita, tapi ini berdasarkan berita-berita yang sudah beredar tentang kondisi saat itu, di mana Ruben Amorim waktu itu juga diwawancara gitu ya. Dan apa yang Amorim apa ya yang Amorim dijanjikan kepada Amorim, sorry, yang dijanjikan kepada Amorim adalah bahwa dia ini nanti akan jadi manajer gitu loh ya. Jadi bukan head coach. Jadi akan jadi manajer, di mana dia juga mengatakan dia sudah menginformasikan kepada dewan direksi United bahwa dia ini ingin main sistem dia ya dari Portugal ini yang dia bawa ke Manchester ini, sistemnya juga akan dia bawa. Jadi dia akan main 3-4-3 ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya oleh dewan direksinya Manchester United ini sudah tahu. Sayangnya ketika dia masuk ya, jadi waktu Amorim ini masuk, pemain yang ada di Manchester United saat itu adalah pemain yang dibelikan oleh Manchester United untuk sistemnya Erik ten Hag. Jadi kita ngomong musim 24-25 ya. Jadi musim 24-25 di awal musim itu Manchester United sudah beli banyak pemain, itu tadinya akan digunakan untuk sistemnya Erik ten Hag. Ya. Jadi udah dibeliin banyak pemain di situ untuk sistemnya Ten Hag, menjadi nggak kepake sama sekali. Kenapa? Karena Amorim nggak pakai sistemnya Erik ten Hag. Dia pakai sistem dia 3-4-3 itu. Yang dia saklek musim kemarin sampai hampir degradasi, dia tetap mainin 3-4-3 itu. Ya, dan dia udah juga ngomong ke media, Manchester United mendatangkan saya karena sistem 3-4-3 saya. Ya, jadi saya akan tetap pakai ini gitu. Nah, itu artinya kan Manchester United udah tahu. Dan selama 3 jendela transfer, berarti di Januari 2025, lalu Juli Agustus 2025, dan ini sekarang jendela transfer Januari 2026, itu dia tidak dibelikan pemain yang sesuai dengan kebutuhan dia. Loh, itu kan kemarin dibeliin Kunya, Mbeumo, sama Sesko. Ya, itu bukannya pilihan dia. Bukan. Kenapa saya bilang bukan? Karena sistem 3-4-3 ini yang lebih dibutuhkan dalam sistemnya Amorim kalau kita melihat apa yang ada di dalam Manchester United. Jadi pemain yang ada di dalam Manchester United dengan yang dibutuhkan oleh Amorim, saya ngelihat itu butuhnya adalah midfield dan wingback ya. Jadi wingback kiri dan kanan dan midfield itu yang dibutuhkan oleh sistemnya Amorim. Striker dan penyerang sayap itu boleh ditambahin, tapi setelah ini diberesin dulu midfield sama midfield sama wingbacknya ini gitu. Jadi dari 3-4-3 itu empatnya dulu nih ya, empatnya dulu yang di tengah ini itu yang paling terpenting dari sistem 3-4-3 ini ya, yang posisi empatnya ini gitu. Nah, itu nggak ada yang dibeli kan untuk empat ini. Ngomongnya katanya mau beli Baleba, nggak beli juga gitu. Nah, ini jadi buat saya ada satu keanehan gitu. Jadi 3 jendela transfer ini nggak ada yang dibelikan untuk pemain yang dia butuhkan untuk sistem 3-4-3 dia, yang sudah dari awal dia ngomong bahwa dia akan pakai sistem 3-4-3 ini. Dan akhirnya saking keselnya ini di jendela transfer Januari ini masih nggak dibeliin pemain yang dia butuhkan. Dia dalam wawancara yaitu kayak kasih ultimatum, antara you backing gue atau you pecat gue.
terserah mau yang mana. Dan akhirnya Dewan Direksi Manchester United lebih memilih untuk pecat gitu. Jadi buat saya ini satu hal yang ya lucu sih. Jadi buat saya lucu. Kenapa lucu? Karena ya udah mecat satu sporting director Dan Ashworth untuk mendatangkan Amorim, tapi ketika Amorim datang nggak dibeliin pemain yang dibutuhkan. Ini kan aneh. Kalau untuk jendela transfer Januari 2025, saya oke lah, saya masih paham. Kenapa nggak dibeliin saat itu? Karena uangnya nggak ada. Kenapa? Karena di jendela transfer musim panasnya itu udah dibeliin pemain untuk Amorim. Oke, I understand bahwa Januari 2025 nggak bisa beli pemain. Oke, saya rasa Amorim juga oke lah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Gue pakai musim ini untuk percobaan. Ya udah nanti pokoknya untuk di musim panas gue dibeliin ya gitu. Dan di musim panas dibeliinnya oke lah, itu pemain yang bagus. Kita ngomong Cunha, kita ngomong Sesko, kita ngomong Mbeumo, dan menurut saya untuk Cunha dan Mbeumo itu adalah kesempatan pasar. Jadi kalau mereka mau itu ya itu sesuatu yang bagus. Menurut saya ini Cunha dan Mbeumo ini adalah kesempatan pasar. Oke, no problem. Tapi harusnya setelah itu bukan beli Sesko menurut saya. Harusnya adalah untuk midfieldnya. Ya tadi dari 3-4-3 ini empatnya dulu nih yang menurut saya harus diberesin oleh Manchester United. Ya terutama karena empatnya ini ya tadi untuk 3-4-3 empatnya ini kalau kita lihat di Manchester United ini udah mulai usianya uzur-uzur semua, dan pemain yang dibelikan adalah untuk sistemnya Ten Hag bukan sistemnya Amorim ini. Jadi empatnya ini harus benar-benar dirombak sebenarnya gitu. Nah ini jadi buat saya ini jadi satu kelucuan bahwa udah mecat Dan Ashworth, udah datengin Amorim ini, dan ketika udah dapet nggak dibeliin pemain, dan ketika si Amorim ini protes kok gua nggak dibeliin pemain, dipecat lagi gitu. Nah, ini sesuatu yang lucu gitu. Jadi ya buat saya, lu ini Manchester United lu lagi ngapain sih gitu. Ini walaupun saya ini tambahan aja, walaupun saya ini rival, saya ngerasa bahwa Manchester United ini adalah rival kita gitu ya. Tapi buat saya ini berharap Manchester United ini bisa balik lagi. Kenapa? Karena Manchester United ini adalah klub yang memang punya keuangan yang benar. Benar dalam artian bahwa sumber dananya ini berasal dari sponsor, dari merchandise yang dibeli oleh fans gitu. Ya, bukan suntikan dana dari uang yang nggak tahu entah berantah asalnya gitu. Jadi buat saya ini adalah klub yang jauh lebih bagus sumber keuangannya dibandingkan Manchester City atau Chelsea gitu ya. Jadi makanya saya berharap untuk Manchester United ini bisa balik lagi pada masa kejayaannya gitu ya, yang bersaing lagi dengan Arsenal gitu ya. Karena saya ngerasa sekarang tim-tim dengan keuangan yang sehat, dengan keuangan yang benar ini makin lama makin sedikit gitu loh. Ya, Arsenal, Liverpool, Manchester United. Nah, ini kalau Manchester United jatuh, menurut saya nanti akan dibeli Arab juga, akan menjadi keuangan yang nggak beres juga gitu loh. Yang sistem keuangannya bakar duit gitu. Ya, buat fans Manchester United mungkin no problem, tapi menurut saya itu akan menjadi satu kekalahan bagi sepak bola, di mana Manchester United bisa mencapai keuangan yang luar biasa di era 2000-an tahun 90-an dan awal 2000-an tanpa harus ada suntikan dana yang nggak jelas gitu ya, yang diobrak-abrik oleh keluarga Glazers gitu ya. Jadi ya buat saya ini ya satu tragedi lah apa yang terjadi di Manchester United ini, dan ya satu blunder, satu kebodohan ini untuk memecat Amorim. Menurut saya ini harusnya Omar Barada dan Jason Wilcox ini yang dipecat sih menurut saya, bukan Amorim gitu ya. Ya itu aja sih pendapat saya tentang kondisi Manchester United saat ini, yang ya menurut saya ini blunder ya, tapi ya udah
it's your club gitu ya. Saya rasa saya juga nggak bisa ngomong banyak-banyak tentang hal ini gitu ya. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, terima kasih yang sudah hadir gitu ya. Boleh dipertimbangkan untuk jadi member kalau kalian udah nonton sampai sini, artinya kalian suka dengan konten-konten saya. Dan saya juga mau ada promo sedikit ini ya untuk kos rumah Marshall. Ini untuk teman-teman yang mungkin bekerja di area Jababeka, sedang cari kos-kosan di area Cikarang Jababeka, boleh silakan dikontak ini di WA 0813 9861 4363 ini ya, 4363 ini untuk kontak untuk cari tahu tentang kos-kosan di sini gitu ya. Saat ini ada 2 kamar yang tersedia. Silakan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Gitu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.